Halo teman-teman, kembali lagi dengan cerita kita ofisial. Kali ini kita akan membahas kasus Ahmad Suraji atau Dukun As, pembunuh berantai yang menghabisi 42 perempuan untuk dihisap air liurnya. Simak baik-baik, jangan lupa subscribe dan like video ini. Enjoy teman-teman. Ahmad Suraji atau lebih dikenal Dukun As. Sebelumnya ia mengaku dapat bisikan dari ayahnya jika ingin mendapatkan kekuatan yang tak terkalahkan ia harus menghisap air liur perempuan yang sudah meninggal sebanyak 70 kali. Kasus ini bermula dari tahun 1986 sampai tahun 1997 selama 9 tahun dia sudah menghilangkan nyawa perempuan sebanyak 42 korban. Semua perempuan itu ingin mendapatkan kekayaan secara instan atau penglaris dari Suraji. Ia meminta setiap kliennya yang datang membawa kembang telon, kemenyan putih, kemenyan Arab dan sepasang jeruk purut. Padahal itu semua hanya siasat pembodohan untuk membunuh mereka. Korban pertama Suraji adalah perempuan bernama Tukiyem alias Iem. Korban datang ke rumah Suraji pada Desember tahun 1986. Iem ingin mendapatkan kesuksesan hidup dari Suraji. Setelah Iem mengutarakan maksudnya, dukun itu mengajaknya ke area perkebunan Tebusei Semayang, yang berjarak sekitar 1 km dari rumahnya. Saat keluar, Suraji membawa cangkul, tali, dan karung. Sedangkan Iem membuntutinya di belakang. Langkah mereka terhenti setelah menemukan lokasi yang cocok untuk ritual ilmu pengasihan itu. Suraji meminta Iem memegang senter untuk menerangi tanah yang bakal digalinya. Suraji menggali lubang sedalam 1 meter. Panjang lubang sekitar 1 meter dan lebar 70 cm. Karena biasa mencangkul, tak butuh lama bagi Suraji untuk membuat lubang seukuran itu. Suraji lalu meminta Iem masuk ke lubang. Kedua kaki dan tangan Iem diikat tali sambil berdiri. Setelah itu, Suraji naik, lalu menguruk lagi lubang dengan tanah. Tubuh Iem terkubur mulai kaki hingga dadanya. Sejurus kemudian, Suraji jongkok di hadapan Iem. Suraji menyandarkan kepala Tukiyem di atas paha kakinya. Tiba-tiba, tangan kiri Suraji menutup mulut dan hidung wanita itu. Sedangkan tangan kanannya mencekik leher Iem. Praktis, korban tak bisa berontak karena hampir seluruh badannya sudah terkubur di dalam tanah. Dalam hitungan menit, nyawa Iem pun melayang, meninggal seketika di tempat itu. Suraji melakukan ritual lain dengan air liur korban yang sudah tidak bisa bergerak. Setelah itu, tubuh korban diangkat kembali. Ia membuka ikatan tali di kaki dan tangan Iem, membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang. Lalu Suraji menguburkan kembali korbannya di tempat itu juga. Esok paginya, Suraji beraktivitas seperti biasa, bertani. Seolah-olah tak ada kejadian apapun. Ia bergaul seperti biasa dengan tetangganya. Motif dan pola pembunuhan yang sama dilakukan Suraji terhadap korban-korban berikutnya. Korban terakhir Suraji bernama Sri Kemala Dewi, yang dibunuh pada tanggal 23 April tahun 1997. Dari kasus inilah kebiadabannya terbongkar. 4 hari setelah pembunuhan, warga dusun Aman Damai dibuat geger ketika seorang pemuda menemukan mayat tanpa busana di ladang tebu. Mereka terkejut ternyata mayat itu adalah Dewi, yang dikabarkan menghilang 3 hari sebelumnya. Sempat mengalami penyelidikan yang rumit dan kurangnya bukti sampai akhirnya Suraji ditetapkan sebagai pembunuh atas hilangnya 42 nyawa perempuan. Hingga pada tanggal 22 November tahun 2007 Suraji dieksekusi mati dengan 12 eksekutor, mata, tangan dan kakinya diikat di pohon dan ditembak secara bergiliran. Sungguh ending yang sangat memuaskan kan teman-teman. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai selesai. Jangan lupa subscribe teman-teman. See you next video.